Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Tentu baik ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam muatan pembelajaran yang ada di tema 6, yaitu EPS, subtema 2, dan PPKN juga di subtema 2. Sudahkah kalian mempersiapkan peralatan belajarnya? Kalau sudah, marilah kita bersama-sama membaca doa dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mempelajari muatan EPS KD 3.1. KD 3.1 melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pemanfaatan sumber daya alam di sekitar. Simak dan lihatlah buku kalian di halaman 85 sampai 87. 1. Fungsi dan peran sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati digunakan sebagai bahan budidaya pangan. Artinya, dijadikan sebagai tanaman yang dibudidayakan, bisa dijadikan sebagai bahan itu terkandung karbohidrat seperti ubi, jagung, kentang, dan padi. Bisa juga sebagai sumber lemak, antara lain kacang tanah, kelapa sawit. Sebagai sumber protein, kedelai, kacang hijau. Sebagai sumber vitamin, yaitu sayur-sayuran. Sebagai budidaya sandang, sebagai bahan sandang atau pakaian, antara lain serat rami sebagai sumber dasar rayon, kapas sebagai bahan dasar katun, dan serat sisal sebagai bahan dasar linen. C. Sebagai komoditas kayu olahan, digunakan untuk membuat mebel, biasanya kayu jati atau kayu-kayu lain yang telah dibudidayakan dari hutan seperti meranti, rotan, rasa mala, dan bambu. Yang seterusnya adalah sebagai bahan obat-obatan. Tanaman ini dikenal dengan istilah apotek hidup. Tanaman ini misalnya kumis kucing, jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Yang kedua, fungsi dan peran sumber daya alam hewani bagi kehidupan. Fungsinya adalah sebagai sumber pangan. 1. Perikanan. Perikanan bisa diperoleh dari laut ataupun sungai, dan nanti ikan-ikannya bisa digunakan untuk kebutuhan manusia. Yang kedua, peternakan. Peternakan yaitu 1. Peternakan potong dan kerja. Peternakan potong artinya peternakan yang dagingnya itu nanti bisa digunakan untuk kebutuhan manusia, dan peternakan kerja artinya adalah hewan itu bisa dijadikan oleh manusia untuk membantu dia dalam menyelesaikan pekerjaan, misalnya kerbau untuk membajak sawah, kuda untuk mengangkut barang-barang, dan lain sebagainya. 2. Peternakan perah. Peternakan perah ini biasanya contohnya adalah sapi, karena sapi mengeluarkan susu dan air susunya itu nanti dijadikan sebagai bahan untuk dikonsumsi manusia. Yang ketiga, peternakan unggas seperti ayam, bebek, burung, dan lain sebagainya. Yang keempat, aneka satwa lainnya. Sekarang kita lanjutkan muatan PPKN, masih berbicara KD 3.3. Nah, pada KD 3.3 ini berbicara lagi kita tentang cita-cita. Kalian pada pembelajaran yang telah lalu telah mengemukakan cita-cita kalian masing-masing dan bagaimana kalian akan menggapai cita-cita tersebut. Apakah kalian juga masih ingat tentang Gajah Mada? Ya, dia adalah seorang tokoh besar dalam sejarah Indonesia yang mempunyai cita-cita besar menyatukan wilayah Nusantara. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Salah satu yang membedakan antar suku adalah makanan khas daerahnya. Berikut
makanan khas daerah, contohnya A1 asal daerah Aceh, makanan khasnya mie Aceh. 2. Sumatera Utara, makanan khas Bika Ambon. 3. Asal daerah Kalimantan Selatan, makanan khas soto Banjar. 4. Kalimantan Timur, sayur asam kutai. 5. Sumatera Selatan, empek-empek. 6. Sumatera Barat, rendang. Dan masih banyak lagi makanan-makanan khas dari daerah-daerah yang berbeda. Begitu juga tentang suku bangsa, rumah adat, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, dari situ bisalah kita membuktikan walaupun kita berbeda-beda suku bangsa, makanan kesukaan atau makanan khas, tetapi kita tetap satu, yaitu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat ya, kita adalah negara yang satu, yaitu negara Republik Indonesia. Nah, sekarang sudah jelas ya, sambil dibuka bukunya, yaitu di pembelajaran subtema 2. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Yang pertama, tugas EPS, kalian lihat dengan baik dan jawab nanti pertanyaannya di buku tulis kalian. Dan jawabannya ditulis di buku tulis di Japri ke Bunda. PKN ya. Nah, selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi